Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi hebat Akzia, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti selalu sehat dan tetap semangat ya Ananda Bunda. Ananda Bunda, tidak apa kita bergerak lambat asalkan kita jangan pernah berhenti. Nah, Bunda sudah sering sekali mengatakan apabila kita gagal atau kita tidak berhasil ya, itu kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti, kita harus terus mencoba sampai kita berhasil. Baiklah Ananda, pada kali ini kita akan membahas tentang manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat poster tentang kewajiban menghemat energi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat hasil pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam atau SDA. Sebelumnya kita belajar sumber daya alam apa, Ananda? Masih ada yang ingat? Ya, kita belajar tentang sumber daya alam yaitu matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi yang terbesar yang ada di bumi ini. Nah, apakah matahari itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak? Nah, matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita baca dulu ya. Hampir semua kegiatan atau aktivitas manusia memanfaatkan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Ananda pasti mengetahui kan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu memiliki jumlah yang sangat terbatas. Untuk menyediakannya kembali, sumber daya tersebut perlu memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, sebagai pengguna sumber daya alam, manusia itu harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam. Nah, ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini merupakan kilang minyak bumi. Minyak bumi itu merupakan sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya karena adanya minyak bumi ini. Oleh karena itu, supaya kita bisa terus menggunakan minyak bumi, kita harus tetap menghemat penggunaannya agar ketersediaannya di muka bumi ini tetap terjaga. Nah, bagaimana caranya untuk menghemat sumber daya alam minyak bumi ini? Nah, seperti ini contohnya. Lebih memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Nah, lebih memilih naik bus. Nah, ini juga yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh. Nah, ini gunanya untuk menghemat sumber daya alam yang minyak bumi tadi ya, Nanda. Nah, karena kita tahu kan kalau BBM itu merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui. Nah, BBM itu akan habis jika terus-menerus digunakan. Oleh karena itu kita harus bijak dalam penggunaannya. Nah, ini seperti contohnya ya, naik bus, naik sepeda ke tempat yang dekat. Oke, kita lanjutkan. Apa yang terjadi jika kita menggunakan sumber daya alam tersebut secara besar-besaran atau tidak terbatas?
Nah, kita tahu tadi tuh minyak bumi itu kan merupakan sumber daya alam yang terbatas atau tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau kita gunakan secara terus-menerus, secara besar-besaran, nah apa yang akan terjadi? Kemudian, apa yang sebaiknya dilakukan agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis? Tuliskan bentuk kerjasama manusia sebagai pengguna sumber daya alam dalam menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Oke, sudah paham ya Nanda? Ini tidak ada tidaknya ya. Ini apa yang terjadi jika kita menggunakan sumber daya yang seperti BBM tadi, kilang minyak tadi, secara besar-besaran atau tidak terbatas. Oke, lanjut. Nah, penghematan energi lebih terasa manfaatnya jika dilakukan bersama-sama. Ayo kita ajak masyarakat di lingkungan sekitar kita untuk ikut menghemat energi. Nah, di sini Ananda pasti bisa kan membuat poster yang menarik tentang cara-cara menghemat energi. Nah, lebih baik kita sertakan juga gambar-gambar agar poster kita itu terlihat lebih menarik. Kemudian, Ananda gunakan kalimat imbauan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, berikut contoh poster akan Bunda tampilkan ya Ananda. Nah, seperti ini. Ayo hemat energi. Nah, di sini ada listrik. Nah, kita harus hemat energi listrik. Kemudian menanam pohon. Kemudian hemat air. Nah, jika kita sudah siap menggunakan air, jangan lupa matikan kerannya. Ini juga kalau kita sudah siap nonton TV atau misalnya di dalam ruangan itu sudah masuk sinar matahari, jadi sebaiknya kita matikan lampu jika lampu tersebut masih hidup. Nah, ini juga jangan lupa cabut kalau sudah tidak dipakai atau tidak digunakan. Nah, kita kan kebiasaan tuh seperti kipas atau cas HP, sering kita lupa mencabutnya kan Ananda. Kemudian hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, kalau siang-siang itu kan sebaiknya kita tidak menghidupkan lampu karena kita sudah punya sumber cahaya yang sangat besar, yaitu matahari. Nah, budayakan hemat energi di masa datang. Nah, kalau kita ingin masa yang akan datang itu kita mempunyai banyak sumber energi, nah kita harus jaga mulai dari sekarang supaya energi-energi yang ada sekarang itu dapat kita jumpai lagi di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya Ananda. Silakan dibuat tugasnya. Kemudian jika ada yang tidak paham, silakan japri Bunda. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.